Di kedalaman sunyi yang paling jernih, jiwa sering mengenali kehadiran yang tak terlihat jauh sebelum mata dan pikiran menyadarinya. Ada saat-saat ketika langkahmu melambat tanpa alasan yang dapat dijelaskan, seolah waktu sendiri menahan napas agar engkau sempat merasakan sesuatu yang selama ini terlewatkan. Di tengah riuhnya dunia yang terus berputar, tiba-tiba hatimu seperti berdiri di sebuah ruang yang hening, ruang yang tidak meminta apa-apa selain kesediaanmu untuk hadir sepenuhnya. Engkau mungkin tetap berada di tempat yang sama, dikelilingi oleh suara, cahaya, dan rutinitas yang tak berubah, namun di dalam dirimu ada jarak yang terbuka, jarak yang membuat segala sesuatu terasa sedikit lebih jauh, sedikit lebih lembut, dan sekaligus lebih nyata. Barangkali engkau pernah merasakan bagaimana keramaian tidak lagi mampu menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Tawa orang lain terdengar seperti gema dari tempat yang jauh, percakapan berlalu seperti daun yang hanyut di sungai, dan engkau sendiri berdiri di tepi, menyaksikan tanpa benar-benar terlibat. Bukan karena engkau tidak peduli, melainkan karena ada sesuatu yang lebih halus sedang memanggil perhatianmu ke arah dalam, ke arah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan kesadaran yang tenang. Pada saat-saat seperti itu, keheningan tidak terasa kosong. Ia justru penuh, seperti langit malam yang tampak gelap namun sesungguhnya dipenuhi cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa sunyi bukanlah ketiadaan, melainkan sebuah kehadiran yang lembut, yang menyelimuti tanpa menekan, yang mendekat tanpa mengganggu. Di dalam sunyi itu, ada perasaan seolah engkau tidak sepenuhnya sendiri, meskipun tak ada siapapun di sekitarmu. Bukan rasa takut, bukan pula rasa cemas, melainkan semacam kewaspadaan yang hangat, seperti ketika seseorang berdiri di belakangmu dengan niat menjaga, bukan mengusik. Mungkin engkau mencoba mengabaikannya pada awalnya, menganggapnya sebagai kelelahan atau sekadar permainan perasaan. Namun semakin engkau berusaha kembali tenggelam dalam kesibukan, semakin jelas jarak itu terasa. Ada bagian dari dirimu yang menolak untuk kembali tidur, bagian yang memilih untuk tetap terjaga, memperhatikan setiap getaran halus yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan. Seperti seseorang yang tiba-tiba dapat mendengar detak jam di ruangan yang sebelumnya terasa sunyi, engkau mulai peka terhadap hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menarik perhatianmu. Ada kalanya engkau merasakan angin yang menyentuh kulitmu seolah membawa pesan yang tidak dapat diterjemahkan, atau cahaya sore yang jatuh di lantai tampak memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar pergantian waktu. Bahkan langkahmu sendiri terasa berbeda, lebih pelan, lebih sadar, seolah setiap pijakan ingin memastikan bahwa engkau benar-benar hadir di bumi ini, bukan sekadar melintas. Dalam momen-momen seperti itu, dunia tidak berubah, namun cara engkau memandangnya menjadi jauh lebih lembut, lebih luas, dan lebih penuh rasa. Di sudut-sudut malam, ketika segala sesuatu mereda dan hanya suara napasmu yang tersisa, kadang muncul perasaan yang sulit dinamai. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan, melainkan sesuatu yang lebih dalam dari keduanya, perasaan seperti pulang ke tempat yang belum pernah engkau kunjungi, namun terasa begitu akrab. Hati menjadi hangat sekaligus rawan, seolah disentuh oleh kenangan yang tidak berasal dari pengalaman hidupmu sendiri. Dan tanpa engkau sadari, matamu mungkin terpejam sedikit lebih lama, membiarkan perasaan itu mengalir tanpa mencoba memahaminya. Engkau mungkin bertanya dalam hati, mengapa semua ini terasa begitu dekat namun tak dapat diraih, begitu nyata namun tak dapat dilihat. Namun pertanyaan itu pun perlahan memudar. Karena ada pemahaman yang datang tanpa kata-kata, bahwa tidak semua hal harus dimengerti agar dapat dirasakan kebenarannya. Seperti bunga yang mekar tanpa perlu menjelaskan bagaimana ia melakukannya, ada proses yang berlangsung dalam dirimu yang tidak memerlukan persetujuan pikiran. Pada titik tertentu, engkau mulai menyadari bahwa ketenangan yang hadir bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang telah lama menunggu di dalam. Ia seperti mata air yang tertutup tanah selama bertahun-tahun, lalu perlahan menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Airnya jernih, dingin, dan menenangkan, mengalir tanpa tergesa-gesa, membawa serta rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Dan ketika engkau membiarkan dirimu menyentuh air itu, bahkan hanya dengan kesadaran yang samar, ada kelegaan yang tak terucapkan. Kadang, di tengah keheningan itu, muncul bayangan-bayangan lembut di dalam ingatan, bukan kenangan yang jelas, melainkan fragmen rasa yang sulit dilacak asalnya.
Seolah ada cerita lama yang ingin disampaikan, namun memilih bahasa perasaan daripada kata. Engkau mungkin merasakan kedekatan dengan sesuatu yang tak pernah benar-benar engkau kenal, namun juga tidak terasa asing. Seperti rumah yang telah lama ditinggalkan, namun tetap menyimpan kehangatan bagi siapapun yang kembali. Dan di sanalah engkau berdiri sekarang, di persimpangan yang tidak memiliki penunjuk arah, namun juga tidak terasa membingungkan. Dunia di belakangmu masih sama, dunia di depanmu belum sepenuhnya terlihat, namun di dalam dirimu ada ketenangan yang cukup untuk tidak terburu-buru melangkah. Engkau tidak perlu mencari, tidak perlu mengejar, tidak perlu memastikan apapun. Cukup hadir, cukup mendengarkan, cukup membiarkan segala sesuatu membuka dirinya pada waktunya sendiri. Barangkali inilah saat ketika jiwa mulai berbicara dengan bahasanya sendiri, bahasa yang tidak keras, tidak memaksa, tidak menuntut. Ia hanya berbisik, pelan sekali, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuatmu menoleh ke dalam. Dan ketika engkau menoleh, engkau menyadari bahwa selama ini engkau tidak benar-benar sendirian di perjalananmu. Ada jejak-jejak halus yang mengikuti, ada kehadiran yang tidak ingin menguasai, hanya ingin memastikan bahwa langkahmu tidak tersesat terlalu jauh dari dirimu sendiri. Jika engkau membiarkan hatimu tetap terbuka dalam ketenangan ini, perlahan-lahan akan muncul lapisan-lapisan rasa yang sebelumnya tersembunyi. Bukan untuk mengejutkanmu, melainkan untuk memperkenalkan sesuatu yang sebenarnya telah lama bersamamu. Seperti cahaya fajar yang tidak pernah memaksa malam untuk pergi, melainkan hanya hadir hingga gelap dengan sendirinya memudar. Demikian pula kesadaran ini akan menuntunmu tanpa paksaan, tanpa kegaduhan. Dan mungkin, tanpa perlu disadari, engkau akan mulai melihat bahwa setiap perasaan halus yang muncul memiliki maknanya sendiri, setiap getaran kecil membawa pesan yang tidak perlu diterjemahkan, setiap momen sunyi adalah undangan untuk mendekat pada sesuatu yang lebih tua dari ingatanmu, lebih luas dari pengalamanmu, dan lebih lembut dari ketakutanmu. Kini, ketika hatimu telah cukup tenang untuk mendengar yang tak terucap dan merasakan yang tak terlihat, ada ruang yang terbuka perlahan, seperti pintu yang tidak pernah terkunci namun baru saja engkau sadari keberadaannya. Dari sana, kisah-kisah halus mulai mengalir, membawa tanda-tanda yang selama ini tersembunyi di balik tirai kesibukan, menunggu saat ketika jiwamu siap menyambutnya dengan tenang. 1. Perubahan energi di sekitar. Ada saat ketika ruang yang biasa terasa akrab mendadak berubah tanpa alasan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Bukan perubahan yang terlihat, melainkan yang dirasakan, seperti udara yang menjadi lebih padat, lebih hening, seolah setiap partikel di sekitarmu berhenti bergerak untuk sesaat. Engkau mungkin sedang duduk, melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya, namun tiba-tiba hatimu seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bulu kuduk meremang pelan, bukan karena dingin, bukan pula karena takut, tetapi karena ada kesadaran halus yang bangkit dari kedalaman diri, memberitahu bahwa suasana tidak lagi sepenuhnya sama. Keheningan yang muncul bukanlah keheningan biasa. Ia terasa hidup, seperti memiliki napas sendiri. Suara-suara kecil yang biasanya terabaikan menjadi terdengar lebih jelas, sementara suara yang seharusnya dominan justru terasa menjauh. Dalam keadaan seperti itu, engkau mungkin merasa seolah berada di dalam ruang yang berbeda meskipun tidak pernah berpindah tempat. Waktu melambat, pikiran mereda, dan perasaanmu menjadi sangat peka terhadap getaran sekecil apapun. Ada sensasi seperti sedang diawasi, namun bukan pengawasan yang mengancam. Lebih seperti kehadiran yang memperhatikan dengan tenang, tanpa niat mengganggu. Hati menjadi waspada sekaligus tenteram, sebuah perpaduan yang sulit dijelaskan. Engkau mungkin mencoba menepisnya, menarik napas panjang, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun semakin engkau mencoba kembali ke keadaan semula, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang memang sedang berlangsung di lapisan yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Kadang, perubahan itu datang bersamaan dengan ketenangan yang tidak biasa. Pikiran yang sebelumnya penuh tiba-tiba menjadi kosong, bukan karena lelah, melainkan karena ada kedamaian yang turun perlahan seperti kabut tipis di pagi hari. Dalam kedamaian itu, engkau tidak merasa ingin bergerak atau berbicara. Cukup duduk, cukup merasakan, seolah tubuhmu sendiri memahami bahwa momen ini perlu dihormati dengan diam. Di dalam keheningan tersebut, ada kemungkinan muncul perasaan akrab yang sulit ditelusuri asalnya. Seperti ketika engkau memasuki tempat yang belum pernah dikunjungi namun terasa sangat dikenal.
Hati menjadi hangat, mata terasa berat oleh ketenangan, dan napas mengalir lebih dalam dari biasanya. Semua ini terjadi tanpa penjelasan, tanpa sebab yang jelas, namun terasa nyata dan tidak dapat diabaikan. Jika engkau membiarkan dirimu tetap tenang, tanpa tergesa mencari makna, perubahan energi itu akan berlalu dengan sendirinya, meninggalkan jejak berupa rasa damai yang samar. Namun jejak itu cukup untuk membuatmu tahu bahwa ada sesuatu yang telah menyentuh ruang batinmu, sesuatu yang tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang dapat dilihat. 2. Mimpi yang sangat jelas tentang leluhur. Di antara semua pengalaman yang hadir dalam tidur, ada mimpi-mimpi tertentu yang terasa berbeda dari yang lain. Bukan sekadar rangkaian gambar acak, melainkan sebuah perjumpaan yang terasa nyata, seolah engkau benar-benar berada di sana. Dalam mimpi itu, suasana seringkali dipenuhi cahaya lembut atau warna yang hangat, menciptakan perasaan damai yang begitu dalam hingga terbawa sampai engkau terbangun. Sosok yang muncul mungkin tidak sepenuhnya jelas, namun kehadirannya terasa akrab, seperti seseorang yang telah lama mengenalmu. Ia tidak perlu memperkenalkan diri, karena hatimu sudah mengenali kedekatannya. Tatapannya penuh ketenangan, gerakannya lembut, dan keberadaannya membawa rasa aman yang sulit ditemukan di dunia nyata. Bahkan jika tidak ada kata-kata yang terucap, engkau merasa seolah telah menerima pesan yang penting, pesan yang tidak perlu diterjemahkan oleh pikiran. Saat terbangun, mimpi itu tidak segera memudar seperti mimpi biasa. Ia tetap melekat di ingatan, bahkan terasa lebih nyata daripada kejadian yang baru saja engkau alami sebelum tidur. Ada perasaan haru yang tertinggal, seolah engkau baru saja bertemu seseorang yang sangat berarti namun tidak sempat mengucapkan perpisahan. Hati menjadi hangat sekaligus sendu, bukan karena kehilangan, melainkan karena kedalaman perasaan yang sulit dijelaskan. Kadang, mimpi tersebut membawa suasana tempat yang terasa kuno atau asing, namun sekaligus sangat dekat. Seperti berjalan di halaman rumah lama yang belum pernah engkau lihat, namun entah mengapa terasa penuh kenangan. Setiap detail tampak jelas, setiap suara terdengar nyata, dan setiap langkah terasa memiliki makna. Bahkan setelah terbangun, engkau masih bisa merasakan tekstur tanah di bawah kakimu atau aroma udara di sekelilingmu. Mimpi seperti ini sering datang pada saat-saat ketika hatimu sedang terbuka, ketika pikiran tidak terlalu sibuk menolak atau meragukan. Ia hadir dengan kelembutan, tanpa memaksa, seolah hanya ingin memperlihatkan bahwa ada jalinan yang lebih panjang dari sekadar kehidupan yang sedang engkau jalani sekarang. Dan meskipun engkau mungkin tidak sepenuhnya memahami maknanya, ada rasa damai yang tersisa, seperti pelukan yang masih terasa hangat meskipun orangnya telah pergi. 3. Aroma mistis tanpa sumber. Ada pengalaman halus yang datang melalui indera penciuman, namun tidak dapat dijelaskan oleh keadaan sekitar. Tiba-tiba tercium wangi tertentu yang sangat khas, bisa lembut seperti bunga yang baru mekar, hangat seperti kayu yang dibakar perlahan, atau menenangkan seperti udara setelah hujan. Engkau mungkin menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumbernya, namun tidak menemukan apapun yang dapat menjelaskan kehadiran aroma itu. Wangi tersebut seringkali muncul secara tiba-tiba dan menghilang dengan cara yang sama, tanpa jejak. Ia tidak menyengat, tidak pula samar, melainkan berada di titik yang pas untuk disadari namun sulit ditangkap. Ketika engkau menarik napas lebih dalam, aroma itu terasa seolah membawa ketenangan yang mengalir langsung ke dalam dada, menenangkan detak jantung dan meredakan kegelisahan yang mungkin bahkan tidak engkau sadari sebelumnya. Aroma memiliki cara unik untuk menyentuh ingatan dan perasaan sekaligus. Ia dapat membawa seseorang kembali ke masa lalu dalam sekejap, memunculkan kenangan yang telah lama terkubur. Namun aroma yang datang tanpa sumber ini tidak selalu membawa kenangan tertentu. Kadang ia hanya membawa rasa damai yang mendalam, seperti duduk di bawah pohon rindang pada sore hari yang sejuk, meskipun engkau sedang berada di ruangan tertutup. Ada pula saat ketika aroma itu muncul bersamaan dengan perasaan seolah ditemani. Bukan ditemani secara fisik, melainkan ditemani oleh kehadiran yang tenang dan penuh perhatian. Hati menjadi lembut, pikiran mereda, dan tubuh terasa lebih ringan. Seolah ada sesuatu yang ingin menenangkanmu tanpa perlu menunjukkan dirinya. Ketika aroma itu perlahan menghilang, engkau mungkin merasa sedikit kosong, seperti kehilangan sesuatu yang baru saja ditemukan.
Namun bersamaan dengan itu, ada rasa syukur yang muncul tanpa alasan, seolah engkau telah menerima sesuatu yang berharga meskipun tidak tahu apa bentuknya. Pengalaman ini meninggalkan jejak halus di batin, mengingatkan bahwa tidak semua kehadiran membutuhkan wujud untuk dapat dirasakan. 4. Perasaan diawasi tapi tidak menakutkan. Ada jenis kewaspadaan yang berbeda dari rasa takut. Ia tidak membuat jantung berdebar atau tubuh menegang, melainkan membuatmu lebih sadar akan setiap gerakan, setiap napas, setiap detak kehidupan di sekitarmu. Dalam keadaan ini, engkau merasakan seolah ada mata yang memperhatikan, namun bukan dengan niat buruk. Lebih seperti pengawasan yang penuh kepedulian, seperti seseorang yang berjaga di kejauhan untuk memastikan engkau baik-baik saja. Perasaan ini sering muncul ketika engkau sedang sendiri, terutama dalam keheningan yang mendalam. Bukannya merasa terancam, engkau justru merasakan ketenangan yang aneh, seolah kehadiran itu membawa rasa aman yang tidak dapat dijelaskan. Hati menjadi lebih tenang, langkah lebih hati-hati, dan pikiran lebih jernih. Seperti anak kecil yang tahu ada orang dewasa di dekatnya, engkau merasa terlindungi meskipun tidak melihat siapapun. Kadang, perasaan diawasi ini datang bersamaan dengan dorongan untuk berbuat baik atau mendekatkan diri pada hal-hal yang menenangkan. Seolah ada bisikan tanpa suara yang mengingatkanmu untuk menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga langkah. Bukan perintah, bukan pula larangan, melainkan ajakan yang sangat halus, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersedia mendengarkan dengan batin. Dalam momen-momen tertentu, engkau mungkin merasa seolah tidak sepenuhnya berjalan sendirian. Ada kesadaran bahwa setiap langkahmu diperhatikan, bukan untuk dinilai, melainkan untuk dijaga agar tidak tersesat terlalu jauh. Perasaan ini tidak membebani, justru memberi kekuatan yang lembut, seperti tangan tak terlihat yang siap menahanmu jika engkau hampir terjatuh. Dan ketika engkau akhirnya terbiasa dengan kehadiran yang tak terlihat itu, rasa takut yang mungkin pernah muncul perlahan berubah menjadi rasa hormat dan ketenangan. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang tidak terlihat harus ditakuti, dan tidak semua yang terasa asing berarti berbahaya. Ada kehadiran-kehadiran yang datang hanya untuk menemani, mengingatkan, dan menjaga, tanpa pernah meminta pengakuan. 5. Gangguan pada benda di sekitar. Ada kalanya dunia fisik yang tampak kokoh dan dapat dipastikan tiba-tiba menunjukkan sisi rapuhnya, seolah ingin mengingatkan bahwa ia bukan satu-satunya lapisan kenyataan yang ada. Benda-benda yang selama ini diam dan patuh pada hukum kebiasaan mendadak bergerak tanpa sebab yang dapat dijelaskan. Lampu yang biasanya menyala stabil berkedip pelan, bukan seperti arus listrik yang terganggu, melainkan seperti isyarat yang ragu-ragu antara hadir dan menghilang. Suara kecil terdengar dari sudut ruangan, begitu halus hingga engkau hampir mengira itu hanya hayalan, namun cukup nyata untuk membuatmu menoleh. Dalam momen seperti itu, waktu seakan berhenti sejenak. Engkau memperhatikan dengan lebih saksama, mencoba menangkap apakah ada pola atau makna di balik peristiwa kecil tersebut. Hati mungkin berdebar sesaat, tetapi bukan karena ketakutan yang tajam, melainkan karena kewaspadaan yang lahir dari rasa ingin tahu yang dalam. Seperti berdiri di tepi hutan saat senja, ketika setiap daun yang jatuh terasa membawa pesan yang tidak dapat diterjemahkan. Kadang gangguan itu terjadi ketika engkau sedang berada dalam keadaan batin yang hening, saat pikiran tidak terlalu sibuk dan perasaan lebih terbuka. Seolah ada hubungan halus antara ketenangan dalam dirimu dan respons dari lingkungan di sekitarmu. Benda-benda menjadi seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang tak terlihat, memperlihatkan bahwa ada getaran lain yang sedang melintas di ruang yang sama denganmu. Suara langkah samar di ruangan kosong, gesekan lembut yang tidak jelas asalnya, atau benda kecil yang bergeser beberapa sentimeter tanpa sentuhan, semua itu bisa terjadi begitu saja, tanpa peringatan. Namun yang paling terasa bukanlah peristiwanya, melainkan suasana yang menyertainya. Udara menjadi lebih pekat, keheningan terasa lebih dalam, dan napasmu sendiri terdengar lebih jelas daripada biasanya. Seolah seluruh ruang sedang mendengarkan bersama dirimu. Jika engkau memilih untuk tidak panik, melainkan tetap hadir dengan tenang, gangguan itu sering kali berlalu dengan sendirinya, meninggalkan kesan samar seperti riak kecil di permukaan air yang perlahan kembali tenang. Tidak ada kerusakan, tidak ada kekacauan, hanya perubahan kecil yang cukup untuk menggoyahkan keyakinan bahwa segala sesuatu selalu berjalan sesuai aturan yang kita pahami.
Dan setelah semuanya kembali seperti semula, mungkin engkau duduk dalam diam, merasakan bahwa ruang di sekitarmu tidak lagi terasa sepenuhnya kosong. Ada kesadaran baru bahwa dunia ini menyimpan lapisan-lapisan halus yang jarang tersentuh oleh perhatian manusia, lapisan yang sesekali menyapa mereka yang cukup peka untuk merasakannya. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka pintu pemahaman bahwa kenyataan tidak selalu sesederhana yang terlihat. 6. Emosi mendadak berubah. Perasaan manusia biasanya bergerak perlahan, mengikuti alur kejadian yang dialami sehari-hari. Namun ada saat-saat ketika emosi berubah begitu saja, tanpa sebab yang dapat ditunjuk. Tiba-tiba hati terasa penuh, seolah ada gelombang yang naik dari kedalaman dada menuju mata. Air mata menggenang bukan karena kesedihan yang jelas, melainkan karena sesuatu yang lebih halus, seperti kerinduan yang tidak memiliki objek. Perubahan ini sering datang dalam keheningan, ketika engkau tidak sedang terlibat dalam percakapan atau aktivitas yang menyita perhatian. Saat pikiran berhenti sejenak, ruang batin terbuka, dan disitulah perasaan-perasaan yang tersembunyi menemukan jalan untuk muncul. Kadang berupa keharuan yang hangat, kadang berupa ketenangan yang begitu dalam hingga hampir terasa seperti kehilangan beban yang selama ini tidak disadari. Ada pula saat ketika rasa tenang itu berubah menjadi kesedihan lembut, bukan kesedihan yang melukai, melainkan yang membersihkan. Seperti hujan ringan yang turun di tengah kemarau panjang, membawa kesejukan tanpa badai. Dalam kesedihan semacam itu, engkau tidak merasa ingin melawan atau menolaknya. Justru ada penerimaan yang tulus, seolah jiwa memahami bahwa air mata pun memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan batin. Perubahan emosi yang tiba-tiba juga dapat berupa kebahagiaan yang datang tanpa alasan. Senyum muncul begitu saja, hati terasa ringan, dan dunia tampak sedikit lebih indah dari biasanya. Warna-warna terlihat lebih hidup, suara terdengar lebih merdu, dan langkah terasa lebih mantap. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada apapun di luar dirimu. Ia muncul dari dalam, seperti mata air yang tiba-tiba menemukan celah untuk mengalir. Yang membuat pengalaman ini begitu dalam adalah kesadaran bahwa perasaan tersebut tidak dipicu oleh kejadian tertentu. Ia datang dari ruang yang lebih dalam dari pikiran, ruang yang jarang tersentuh oleh logika. Dan ketika engkau membiarkannya mengalir tanpa mencoba mengendalikan atau menafsirkannya, ada kelegaan yang muncul, seperti beban lama yang dilepaskan tanpa perlu diingat kembali. Setelah gelombang emosi itu mereda, seringkali tertinggal ketenangan yang lebih stabil, lebih dewasa, seolah jiwamu baru saja melewati proses yang tidak terlihat namun sangat nyata. Engkau mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ada keyakinan halus bahwa sesuatu di dalam dirimu telah diselaraskan kembali, seperti alat musik yang disetel agar kembali menghasilkan nada yang jernih. 7. Intuisi menguat tajam. Di antara semua kemampuan batin yang dimiliki manusia, intuisi adalah yang paling sunyi sekaligus paling jujur. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak mencari perhatian. Ia hanya berbisik, pelan sekali, namun tepat. Ada saat ketika bisikan itu menjadi lebih jelas dari biasanya, seolah jarak antara hatimu dan kebenaran yang halus menjadi semakin dekat. Engkau mungkin mulai merasakan sesuatu sebelum hal itu terjadi, bukan dalam bentuk gambaran yang jelas, melainkan dalam bentuk perasaan yang sulit diabaikan. Ada dorongan untuk menghindari tempat tertentu, atau sebaliknya, keinginan kuat untuk mendatangi seseorang tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Dan seringkali, ketika engkau mengikuti dorongan itu, ternyata ada makna yang menunggu di sana. Intuisi yang menguat membuatmu lebih peka terhadap orang lain. Engkau dapat merasakan suasana hati seseorang meskipun mereka tidak mengatakannya. Kata-kata mungkin terdengar biasa, namun ada getaran di baliknya yang langsung tertangkap oleh perasaanmu. Bukan karena engkau berusaha menebak, melainkan karena ada kesadaran yang membaca di luar apa yang terlihat. Dalam keadaan ini, keputusan yang diambil dengan mengikuti bisikan batin terasa lebih ringan, seolah langkahmu dipandu oleh sesuatu yang lebih bijaksana daripada pikiran yang penuh keraguan. Bahkan jika hasilnya belum terlihat, ada ketenangan yang menyertai, keyakinan bahwa engkau telah memilih jalan yang selaras dengan dirimu sendiri. Kadang intuisi datang seperti kilatan cahaya di tengah kegelapan, memberi pemahaman mendadak tentang sesuatu yang sebelumnya membingungkan. Tidak melalui analisis panjang, tidak melalui perdebatan batin, melainkan melalui kejelasan yang muncul begitu saja.
Dan setelah itu, pikiran hanya mengikuti, mencoba memahami apa yang telah diketahui oleh hati lebih dulu. Ketika intuisi menjadi tajam, dunia terasa sedikit lebih transparan. Bukan berarti semua misteri terpecahkan, melainkan karena engkau tidak lagi merasa tersesat di dalamnya. Ada kepercayaan bahwa selama engkau tetap mendengarkan suara halus di dalam dirimu, langkahmu akan menemukan jalannya sendiri, bahkan di tengah ketidakpastian. 8. Ketertarikan mendalam pada keheningan dan hal-hal spiritual. Ada perubahan halus yang membuat hiruk-pikuk dunia terasa melelahkan, sementara keheningan justru menjadi tempat yang paling nyaman. Engkau mungkin mulai mencari waktu untuk sendiri, bukan karena ingin menjauh dari orang lain, melainkan karena ada kebutuhan untuk mendengar sesuatu yang hanya dapat terdengar dalam diam. Keheningan tidak lagi terasa sepi, melainkan seperti ruang suci tempat jiwamu dapat bernapas lega. Hal-hal yang sebelumnya tidak menarik perhatian tiba-tiba terasa memiliki makna. Langit senja, suara angin di antara daun, atau cahaya pagi yang masuk melalui jendela menjadi sumber ketenangan yang mendalam. Engkau menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari peristiwa besar, melainkan dari momen-momen sederhana yang disentuh dengan kesadaran penuh. Ada pula dorongan untuk mendekat pada hal-hal yang menenangkan batin, seperti doa, perenungan, atau sekadar duduk dalam diam tanpa tujuan. Bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan alami, seperti tubuh yang membutuhkan air ketika haus. Dalam momen-momen itu, engkau merasa lebih dekat dengan dirimu sendiri, lebih jujur, dan lebih utuh. Ketertarikan ini bukan pelarian dari dunia, melainkan cara baru untuk hadir di dalamnya dengan kesadaran yang lebih dalam. Engkau tetap menjalani kehidupan seperti biasa, namun ada jarak yang sehat antara dirimu dan kegaduhan yang tidak perlu. Hal-hal yang dulu memicu kegelisahan kini terasa tidak terlalu penting, seolah prioritas batinmu telah bergeser ke arah yang lebih tenang. Dalam keheningan itu, sering muncul rasa syukur yang lembut, tanpa alasan yang jelas. Hanya perasaan hangat karena dapat merasakan keberadaan, karena dapat bernapas, karena dapat menyadari bahwa hidup memiliki kedalaman yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dan dari rasa syukur itu, lahir kedamaian yang tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan luar. Pada akhirnya, ketertarikan pada keheningan bukanlah tanda menjauh dari kehidupan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang pulang ke pusatnya sendiri. Tempat di mana segala sesuatu menjadi sederhana, jernih, dan penuh makna tanpa perlu dijelaskan. Tempat di mana engkau dapat berdiri tanpa topeng, tanpa beban, hanya sebagai dirimu yang paling murni, ditemani oleh kehadiran yang lembut dan tak terlihat, yang sejak awal tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah bertahan hingga di titik ini, di ruang sunyi yang mungkin jarang engkau temukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang terus bergerak tanpa jeda. Tidak semua orang bersedia melambat, tidak semua orang mau berhenti sejenak untuk mendengarkan sesuatu yang tak bersuara, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sedang terjaga. Jika engkau masih di sini, mungkin bukan karena kebetulan, melainkan karena ada bagian dari jiwamu yang memang sedang mencari ketenangan yang lebih dalam daripada sekadar hiburan sesaat. Di luar sana, dunia terus memanggil dengan segala kesibukan dan tuntutannya. Ada hal-hal yang harus diselesaikan, ada peran yang harus dijalani, ada perjalanan yang harus diteruskan. Namun di dalam dirimu, selalu ada tempat yang tidak tersentuh oleh semua itu, sebuah ruang yang tetap hening meskipun badai datang dan pergi. Ruang itulah yang tadi kita singgahi bersama, ruang yang tidak membutuhkan apapun selain kesediaan untuk hadir sepenuhnya sebagai diri sendiri. Mungkin setelah ini engkau akan kembali pada rutinitas, kembali pada percakapan, kembali pada langkah-langkah yang terasa biasa. Namun semoga ada sesuatu yang tertinggal, sekecil apapun itu. Mungkin hanya berupa napas yang sedikit lebih dalam, atau kesadaran bahwa engkau tidak harus selalu terburu-buru. Mungkin hanya perasaan lembut yang mengingatkan bahwa di balik segala yang tampak, ada lapisan kehidupan yang lebih tenang dan lebih luas. Jika suatu hari engkau merasa lelah tanpa tahu sebabnya, ingatlah bahwa tidak semua kelelahan berasal dari tubuh. Ada lelah yang berasal dari jiwa yang terlalu lama menjauh dari dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, engkau tidak perlu mencari jawaban di tempat yang jauh. Cukup duduk sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan dirimu kembali ke ruang sunyi yang selalu menunggumu tanpa syarat. Di sanalah ketenangan tumbuh kembali, seperti cahaya kecil yang tidak pernah padam meskipun tertutup oleh kabut.
Perjalanan batin bukanlah perjalanan yang harus dipahami sepenuhnya. Ia tidak memiliki peta yang jelas, tidak pula garis akhir yang pasti. Kadang ia terasa seperti berjalan di dalam kabut, hanya melihat beberapa langkah di depan, namun entah mengapa tetap yakin bahwa arah yang diambil tidaklah keliru. Keyakinan itu bukan berasal dari logika, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah mengenal jalan pulang bahkan sebelum engkau menyadarinya. Barangkali ada saat ketika engkau merasa berbeda dari orang lain, merasa terlalu peka, terlalu dalam, atau terlalu sunyi di tengah keramaian. Namun perbedaan itu bukanlah kelemahan. Ia adalah cara jiwamu berkomunikasi, cara hatimu merasakan kehidupan dengan kedalaman yang mungkin tidak semua orang pilih untuk alami. Tidak perlu menjelaskannya, tidak perlu membuktikannya. Cukup rawat dengan kelembutan, seperti merawat cahaya kecil agar tetap menyala di tengah angin. Jika engkau pernah merasa seolah ada yang menemani meskipun tak terlihat, atau merasa dipanggil oleh ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, jangan buru-buru menolaknya. Tidak semua hal harus diberi nama agar dapat dihargai keberadaannya. Ada pengalaman-pengalaman yang hanya perlu dirasakan, disimpan dalam hati, dan dibiarkan menjadi bagian dari perjalananmu tanpa perlu dipamerkan atau dipertanyakan. Dan ketika malam tiba, saat dunia perlahan mereda dan suara-suara mulai menghilang satu persatu, mungkin engkau akan merasakan kembali getaran halus yang tadi sempat hadir. Dalam keheningan malam, hati sering berbicara lebih jujur. Ia tidak lagi tertutup oleh kebisingan siang, tidak lagi terganggu oleh tuntutan yang tak ada habisnya. Jika momen itu datang, jangan takut. Biarkan dirimu tenggelam dalam ketenangan tersebut, seperti daun yang jatuh ke permukaan air tanpa perlawanan. Hidup bukan hanya tentang seberapa jauh engkau melangkah, tetapi juga tentang seberapa dalam engkau mampu merasakan setiap langkah itu. Ada orang yang berjalan cepat namun tidak pernah benar-benar hadir, ada pula yang berjalan perlahan namun menyentuh setiap makna yang tersembunyi di sepanjang jalan. Engkau tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri, waktunya sendiri, dan caranya sendiri untuk memahami kehidupan. Jika suatu hari engkau merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa arah tidak selalu berada di luar. Kadang ia berada di dalam, menunggu untuk ditemukan melalui keheningan, melalui keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Tidak perlu menunggu segalanya sempurna untuk mulai mendengarkan hati. Bahkan dalam kekacauan sekalipun, selalu ada titik tenang yang dapat dijangkau jika engkau bersedia melambat. Terima kasih karena telah membuka hatimu, karena telah memberi waktu untuk sesuatu yang mungkin tidak terlihat manfaatnya secara langsung, namun perlahan menumbuhkan kedamaian yang lebih tahan lama. Kehadiranmu di sini bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai jiwa yang sedang berproses, yang sedang belajar mengenali dirinya sendiri dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jika kata-kata ini pernah menyentuh bagian terdalam dari dirimu, simpanlah sentuhan itu baik-baik. Bukan untuk diingat sebagai suara dari luar, melainkan sebagai gema dari dalam dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, semua ketenangan yang engkau rasakan tidak berasal dari kata-kata ini, melainkan dari ruang di dalam hatimu yang akhirnya engkau izinkan untuk terbuka. Dan ketika engkau melanjutkan perjalanan setelah ini, semoga langkahmu terasa lebih ringan, bukan karena beban hidup berkurang, tetapi karena hatimu menjadi lebih luas untuk menampungnya. Semoga matamu mampu melihat keindahan kecil yang sering terlewatkan, semoga telingamu tetap peka terhadap bisikan halus yang menuntun tanpa memaksa, dan semoga jiwamu selalu menemukan jalan kembali ke ketenangan, seberapapun jauh engkau merasa tersesat. Sampai di sini, biarkan keheningan mengambil alih kata-kata. Biarkan napasmu menjadi penutup yang paling jujur, mengalir masuk dan keluar tanpa perlu diatur. Tidak ada yang harus disimpulkan, tidak ada yang harus dipastikan. Cukup rasakan bahwa engkau ada, bahwa hidup masih mengalir di dalam dirimu, dan bahwa di balik segala misteri yang belum terpecahkan, selalu ada kedamaian yang setia menunggu untuk disadari. Jika suatu saat engkau kembali merasa terpanggil untuk menyelami ruang sunyi ini lagi, pintunya akan selalu terbuka. Tidak ada syarat, tidak ada batasan, tidak ada penilaian. Hanya keheningan yang sama, ketenangan yang sama, dan pelukan tak terlihat yang selalu siap menyambutmu pulang ke dalam dirimu sendiri. Di kedalaman sunyi yang paling jernih, jiwa sering mengenali kehadiran yang tak terlihat jauh sebelum mata dan pikiran menyadarinya. Ada saat-saat ketika langkahmu melambat tanpa alasan yang dapat dijelaskan,
seolah waktu sendiri menahan napas agar engkau sempat merasakan sesuatu yang selama ini terlewatkan. Di tengah riuhnya dunia yang terus berputar, tiba-tiba hatimu seperti berdiri di sebuah ruang yang hening, ruang yang tidak meminta apa-apa selain kesediaanmu untuk hadir sepenuhnya. Engkau mungkin tetap berada di tempat yang sama, dikelilingi oleh suara, cahaya, dan rutinitas yang tak berubah, namun di dalam dirimu ada jarak yang terbuka, jarak yang membuat segala sesuatu terasa sedikit lebih jauh, sedikit lebih lembut, dan sekaligus lebih nyata. Barangkali engkau pernah merasakan bagaimana keramaian tidak lagi mampu menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Tawa orang lain terdengar seperti gema dari tempat yang jauh, percakapan berlalu seperti daun yang hanyut di sungai, dan engkau sendiri berdiri di tepi, menyaksikan tanpa benar-benar terlibat. Bukan karena engkau tidak peduli, melainkan karena ada sesuatu yang lebih halus sedang memanggil perhatianmu ke arah dalam, ke arah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan kesadaran yang tenang. Pada saat-saat seperti itu, keheningan tidak terasa kosong. Ia justru penuh, seperti langit malam yang tampak gelap namun sesungguhnya dipenuhi cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa sunyi bukanlah ketiadaan, melainkan sebuah kehadiran yang lembut, yang menyelimuti tanpa menekan, yang mendekat tanpa mengganggu. Di dalam sunyi itu, ada perasaan seolah engkau tidak sepenuhnya sendiri, meskipun tak ada siapapun di sekitarmu. Bukan rasa takut, bukan pula rasa cemas, melainkan semacam kewaspadaan yang hangat, seperti ketika seseorang berdiri di belakangmu dengan niat menjaga, bukan mengusik. Mungkin engkau mencoba mengabaikannya pada awalnya, menganggapnya sebagai kelelahan atau sekadar permainan perasaan. Namun semakin engkau berusaha kembali tenggelam dalam kesibukan, semakin jelas jarak itu terasa. Ada bagian dari dirimu yang menolak untuk kembali tidur, bagian yang memilih untuk tetap terjaga, memperhatikan setiap getaran halus yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan. Seperti seseorang yang tiba-tiba dapat mendengar detak jam di ruangan yang sebelumnya terasa sunyi, engkau mulai peka terhadap hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menarik perhatianmu. Ada kalanya engkau merasakan angin yang menyentuh kulitmu seolah membawa pesan yang tidak dapat diterjemahkan, atau cahaya sore yang jatuh di lantai tampak memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar pergantian waktu. Bahkan langkahmu sendiri terasa berbeda, lebih pelan, lebih sadar, seolah setiap pijakan ingin memastikan bahwa engkau benar-benar hadir di bumi ini, bukan sekadar melintas. Dalam momen-momen seperti itu, dunia tidak berubah, namun cara engkau memandangnya menjadi jauh lebih lembut, lebih luas, dan lebih penuh rasa. Di sudut-sudut malam, ketika segala sesuatu mereda dan hanya suara napasmu yang tersisa, kadang muncul perasaan yang sulit dinamai. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan, melainkan sesuatu yang lebih dalam dari keduanya, perasaan seperti pulang ke tempat yang belum pernah engkau kunjungi, namun terasa begitu akrab. Hati menjadi hangat sekaligus rawan, seolah disentuh oleh kenangan yang tidak berasal dari pengalaman hidupmu sendiri. Dan tanpa engkau sadari, matamu mungkin terpejam sedikit lebih lama, membiarkan perasaan itu mengalir tanpa mencoba memahaminya. Engkau mungkin bertanya dalam hati, mengapa semua ini terasa begitu dekat namun tak dapat diraih, begitu nyata namun tak dapat dilihat. Namun pertanyaan itu pun perlahan memudar. Karena ada pemahaman yang datang tanpa kata-kata, bahwa tidak semua hal harus dimengerti agar dapat dirasakan kebenarannya. Seperti bunga yang mekar tanpa perlu menjelaskan bagaimana ia melakukannya, ada proses yang berlangsung dalam dirimu yang tidak memerlukan persetujuan pikiran. Pada titik tertentu, engkau mulai menyadari bahwa ketenangan yang hadir bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang telah lama menunggu di dalam. Ia seperti mata air yang tertutup tanah selama bertahun-tahun, lalu perlahan menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Airnya jernih, dingin, dan menenangkan, mengalir tanpa tergesa-gesa, membawa serta rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Dan ketika engkau membiarkan dirimu menyentuh air itu, bahkan hanya dengan kesadaran yang samar, ada kelegaan yang tak terucapkan. Kadang, di tengah keheningan itu, muncul bayangan-bayangan lembut di dalam ingatan, bukan kenangan yang jelas, melainkan fragmen rasa yang sulit dilacak asalnya. Seolah ada cerita lama yang ingin disampaikan, namun memilih bahasa perasaan daripada kata. Engkau mungkin merasakan kedekatan dengan sesuatu yang tak pernah benar-benar engkau kenal, namun juga tidak terasa asing.
Seperti rumah yang telah lama ditinggalkan, namun tetap menyimpan kehangatan bagi siapapun yang kembali. Dan di sanalah engkau berdiri sekarang, di persimpangan yang tidak memiliki penunjuk arah, namun juga tidak terasa membingungkan. Dunia di belakangmu masih sama, dunia di depanmu belum sepenuhnya terlihat, namun di dalam dirimu ada ketenangan yang cukup untuk tidak terburu-buru melangkah. Engkau tidak perlu mencari, tidak perlu mengejar, tidak perlu memastikan apapun. Cukup hadir, cukup mendengarkan, cukup membiarkan segala sesuatu membuka dirinya pada waktunya sendiri. Barangkali inilah saat ketika jiwa mulai berbicara dengan bahasanya sendiri, bahasa yang tidak keras, tidak memaksa, tidak menuntut. Ia hanya berbisik, pelan sekali, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuatmu menoleh ke dalam. Dan ketika engkau menoleh, engkau menyadari bahwa selama ini engkau tidak benar-benar sendirian di perjalananmu. Ada jejak-jejak halus yang mengikuti, ada kehadiran yang tidak ingin menguasai, hanya ingin memastikan bahwa langkahmu tidak tersesat terlalu jauh dari dirimu sendiri. Jika engkau membiarkan hatimu tetap terbuka dalam ketenangan ini, perlahan-lahan akan muncul lapisan-lapisan rasa yang sebelumnya tersembunyi. Bukan untuk mengejutkanmu, melainkan untuk memperkenalkan sesuatu yang sebenarnya telah lama bersamamu. Seperti cahaya fajar yang tidak pernah memaksa malam untuk pergi, melainkan hanya hadir hingga gelap dengan sendirinya memudar, demikian pula kesadaran ini akan menuntunmu tanpa paksaan, tanpa kegaduhan. Dan mungkin, tanpa perlu disadari, engkau akan mulai melihat bahwa setiap perasaan halus yang muncul memiliki maknanya sendiri, setiap getaran kecil membawa pesan yang tidak perlu diterjemahkan, setiap momen sunyi adalah undangan untuk mendekat pada sesuatu yang lebih tua dari ingatanmu, lebih luas dari pengalamanmu, dan lebih lembut dari ketakutanmu. Kini, ketika hatimu telah cukup tenang untuk mendengar yang tak terucap dan merasakan yang tak terlihat, ada ruang yang terbuka perlahan, seperti pintu yang tidak pernah terkunci namun baru saja engkau sadari keberadaannya. Dari sana, kisah-kisah halus mulai mengalir, membawa tanda-tanda yang selama ini tersembunyi di balik tirai kesibukan, menunggu saat ketika jiwamu siap menyambutnya dengan tenang. 1. Perubahan energi di sekitar. Ada saat ketika ruang yang biasa terasa akrab mendadak berubah tanpa alasan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Bukan perubahan yang terlihat, melainkan yang dirasakan, seperti udara yang menjadi lebih padat, lebih hening, seolah setiap partikel di sekitarmu berhenti bergerak untuk sesaat. Engkau mungkin sedang duduk, melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya, namun tiba-tiba hatimu seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bulu kuduk meremang pelan, bukan karena dingin, bukan pula karena takut, tetapi karena ada kesadaran halus yang bangkit dari kedalaman diri, memberitahu bahwa suasana tidak lagi sepenuhnya sama. Keheningan yang muncul bukanlah keheningan biasa. Ia terasa hidup, seperti memiliki napas sendiri. Suara-suara kecil yang biasanya terabaikan menjadi terdengar lebih jelas, sementara suara yang seharusnya dominan justru terasa menjauh. Dalam keadaan seperti itu, engkau mungkin merasa seolah berada di dalam ruang yang berbeda meskipun tidak pernah berpindah tempat. Waktu melambat, pikiran mereda, dan perasaanmu menjadi sangat peka terhadap getaran sekecil apapun. Ada sensasi seperti sedang diawasi, namun bukan pengawasan yang mengancam. Lebih seperti kehadiran yang memperhatikan dengan tenang, tanpa niat mengganggu. Hati menjadi waspada sekaligus tenteram, sebuah perpaduan yang sulit dijelaskan. Engkau mungkin mencoba menepisnya, menarik napas panjang, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun semakin engkau mencoba kembali ke keadaan semula, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang memang sedang berlangsung di lapisan yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Kadang, perubahan itu datang bersamaan dengan ketenangan yang tidak biasa. Pikiran yang sebelumnya penuh tiba-tiba menjadi kosong, bukan karena lelah, melainkan karena ada kedamaian yang turun perlahan seperti kabut tipis di pagi hari. Dalam kedamaian itu, engkau tidak merasa ingin bergerak atau berbicara. Cukup duduk, cukup merasakan, seolah tubuhmu sendiri memahami bahwa momen ini perlu dihormati dengan diam. Di dalam keheningan tersebut, ada kemungkinan muncul perasaan akrab yang sulit ditelusuri asalnya. Seperti ketika engkau memasuki tempat yang belum pernah dikunjungi namun terasa sangat dikenal. Hati menjadi hangat, mata terasa berat oleh ketenangan, dan napas mengalir lebih dalam dari biasanya. Semua ini terjadi tanpa penjelasan,
tanpa sebab yang jelas, namun terasa nyata dan tidak dapat diabaikan. Jika engkau membiarkan dirimu tetap tenang, tanpa tergesa mencari makna, perubahan energi itu akan berlalu dengan sendirinya, meninggalkan jejak berupa rasa damai yang samar. Namun jejak itu cukup untuk membuatmu tahu bahwa ada sesuatu yang telah menyentuh ruang batinmu, sesuatu yang tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang dapat dilihat. 2. Mimpi yang sangat jelas tentang leluhur. Di antara semua pengalaman yang hadir dalam tidur, ada mimpi-mimpi tertentu yang terasa berbeda dari yang lain. Bukan sekadar rangkaian gambar acak, melainkan sebuah perjumpaan yang terasa nyata, seolah engkau benar-benar berada di sana. Dalam mimpi itu, suasana seringkali dipenuhi cahaya lembut atau warna yang hangat, menciptakan perasaan damai yang begitu dalam hingga terbawa sampai engkau terbangun. Sosok yang muncul mungkin tidak sepenuhnya jelas, namun kehadirannya terasa akrab, seperti seseorang yang telah lama mengenalmu. Ia tidak perlu memperkenalkan diri, karena hatimu sudah mengenali kedekatannya. Tatapannya penuh ketenangan, gerakannya lembut, dan keberadaannya membawa rasa aman yang sulit ditemukan di dunia nyata. Bahkan jika tidak ada kata-kata yang terucap, engkau merasa seolah telah menerima pesan yang penting, pesan yang tidak perlu diterjemahkan oleh pikiran. Saat terbangun, mimpi itu tidak segera memudar seperti mimpi biasa. Ia tetap melekat di ingatan, bahkan terasa lebih nyata daripada kejadian yang baru saja engkau alami sebelum tidur. Ada perasaan haru yang tertinggal, seolah engkau baru saja bertemu seseorang yang sangat berarti namun tidak sempat mengucapkan perpisahan. Hati menjadi hangat sekaligus sendu, bukan karena kehilangan, melainkan karena kedalaman perasaan yang sulit dijelaskan. Kadang, mimpi tersebut membawa suasana tempat yang terasa kuno atau asing, namun sekaligus sangat dekat. Seperti berjalan di halaman rumah lama yang belum pernah engkau lihat, namun entah mengapa terasa penuh kenangan. Setiap detail tampak jelas, setiap suara terdengar nyata, dan setiap langkah terasa memiliki makna. Bahkan setelah terbangun, engkau masih bisa merasakan tekstur tanah di bawah kakimu atau aroma udara di sekelilingmu. Mimpi seperti ini sering datang pada saat-saat ketika hatimu sedang terbuka, ketika pikiran tidak terlalu sibuk menolak atau meragukan. Ia hadir dengan kelembutan, tanpa memaksa, seolah hanya ingin memperlihatkan bahwa ada jalinan yang lebih panjang dari sekadar kehidupan yang sedang engkau jalani sekarang. Dan meskipun engkau mungkin tidak sepenuhnya memahami maknanya, ada rasa damai yang tersisa, seperti pelukan yang masih terasa hangat meskipun orangnya telah pergi. 3. Aroma mistis tanpa sumber. Ada pengalaman halus yang datang melalui indera penciuman, namun tidak dapat dijelaskan oleh keadaan sekitar. Tiba-tiba tercium wangi tertentu yang sangat khas, bisa lembut seperti bunga yang baru mekar, hangat seperti kayu yang dibakar perlahan, atau menenangkan seperti udara setelah hujan. Engkau mungkin menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumbernya, namun tidak menemukan apapun yang dapat menjelaskan kehadiran aroma itu. Wangi tersebut seringkali muncul secara tiba-tiba dan menghilang dengan cara yang sama, tanpa jejak. Ia tidak menyengat, tidak pula samar, melainkan berada di titik yang pas untuk disadari namun sulit ditangkap. Ketika engkau menarik napas lebih dalam, aroma itu terasa seolah membawa ketenangan yang mengalir langsung ke dalam dada, menenangkan detak jantung dan meredakan kegelisahan yang mungkin bahkan tidak engkau sadari sebelumnya. Aroma memiliki cara unik untuk menyentuh ingatan dan perasaan sekaligus. Ia dapat membawa seseorang kembali ke masa lalu dalam sekejap, memunculkan kenangan yang telah lama terkubur. Namun aroma yang datang tanpa sumber ini tidak selalu membawa kenangan tertentu. Kadang ia hanya membawa rasa damai yang mendalam, seperti duduk di bawah pohon rindang pada sore hari yang sejuk, meskipun engkau sedang berada di ruangan tertutup. Ada pula saat ketika aroma itu muncul bersamaan dengan perasaan seolah ditemani. Bukan ditemani secara fisik, melainkan ditemani oleh kehadiran yang tenang dan penuh perhatian. Hati menjadi lembut, pikiran mereda, dan tubuh terasa lebih ringan. Seolah ada sesuatu yang ingin menenangkanmu tanpa perlu menunjukkan dirinya. Ketika aroma itu perlahan menghilang, engkau mungkin merasa sedikit kosong, seperti kehilangan sesuatu yang baru saja ditemukan. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa syukur yang muncul tanpa alasan, seolah engkau telah menerima sesuatu yang berharga meskipun tidak tahu apa bentuknya.
Pengalaman ini meninggalkan jejak halus di batin, mengingatkan bahwa tidak semua kehadiran membutuhkan wujud untuk dapat dirasakan. 4. Perasaan diawasi tapi tidak menakutkan. Ada jenis kewaspadaan yang berbeda dari rasa takut. Ia tidak membuat jantung berdebar atau tubuh menegang, melainkan membuatmu lebih sadar akan setiap gerakan, setiap napas, setiap detak kehidupan di sekitarmu. Dalam keadaan ini, engkau merasakan seolah ada mata yang memperhatikan, namun bukan dengan niat buruk. Lebih seperti pengawasan yang penuh kepedulian, seperti seseorang yang berjaga di kejauhan untuk memastikan engkau baik-baik saja. Perasaan ini sering muncul ketika engkau sedang sendiri, terutama dalam keheningan yang mendalam. Bukannya merasa terancam, engkau justru merasakan ketenangan yang aneh, seolah kehadiran itu membawa rasa aman yang tidak dapat dijelaskan. Hati menjadi lebih tenang, langkah lebih hati-hati, dan pikiran lebih jernih. Seperti anak kecil yang tahu ada orang dewasa di dekatnya, engkau merasa terlindungi meskipun tidak melihat siapapun. Kadang, perasaan diawasi ini datang bersamaan dengan dorongan untuk berbuat baik atau mendekatkan diri pada hal-hal yang menenangkan. Seolah ada bisikan tanpa suara yang mengingatkanmu untuk menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga langkah. Bukan perintah, bukan pula larangan, melainkan ajakan yang sangat halus, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersedia mendengarkan dengan batin. Dalam momen-momen tertentu, engkau mungkin merasa seolah tidak sepenuhnya berjalan sendirian. Ada kesadaran bahwa setiap langkahmu diperhatikan, bukan untuk dinilai, melainkan untuk dijaga agar tidak tersesat terlalu jauh. Perasaan ini tidak membebani, justru memberi kekuatan yang lembut, seperti tangan tak terlihat yang siap menahanmu jika engkau hampir terjatuh. Dan ketika engkau akhirnya terbiasa dengan kehadiran yang tak terlihat itu, rasa takut yang mungkin pernah muncul perlahan berubah menjadi rasa hormat dan ketenangan. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang tidak terlihat harus ditakuti, dan tidak semua yang terasa asing berarti berbahaya. Ada kehadiran-kehadiran yang datang hanya untuk menemani, mengingatkan, dan menjaga, tanpa pernah meminta pengakuan. 5. Gangguan pada benda di sekitar. Ada kalanya dunia fisik yang tampak kokoh dan dapat dipastikan tiba-tiba menunjukkan sisi rapuhnya, seolah ingin mengingatkan bahwa ia bukan satu-satunya lapisan kenyataan yang ada. Benda-benda yang selama ini diam dan patuh pada hukum kebiasaan mendadak bergerak tanpa sebab yang dapat dijelaskan. Lampu yang biasanya menyala stabil berkedip pelan, bukan seperti arus listrik yang terganggu, melainkan seperti isyarat yang ragu-ragu antara hadir dan menghilang. Suara kecil terdengar dari sudut ruangan, begitu halus hingga engkau hampir mengira itu hanya khayalan, namun cukup nyata untuk membuatmu menoleh. Dalam momen seperti itu, waktu seakan berhenti sejenak. Engkau memperhatikan dengan lebih saksama, mencoba menangkap apakah ada pola atau makna di balik peristiwa kecil tersebut. Hati mungkin berdebar sesaat, tetapi bukan karena ketakutan yang tajam, melainkan karena kewaspadaan yang lahir dari rasa ingin tahu yang dalam. Seperti berdiri di tepi hutan saat senja, ketika setiap daun yang jatuh terasa membawa pesan yang tidak dapat diterjemahkan. Kadang gangguan itu terjadi ketika engkau sedang berada dalam keadaan batin yang hening, saat pikiran tidak terlalu sibuk dan perasaan lebih terbuka. Seolah ada hubungan halus antara ketenangan dalam dirimu dan respons dari lingkungan di sekitarmu. Benda-benda menjadi seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang tak terlihat, memperlihatkan bahwa ada getaran lain yang sedang melintas di ruang yang sama denganmu. Suara langkah samar di ruangan kosong, gesekan lembut yang tidak jelas asalnya, atau benda kecil yang bergeser beberapa sentimeter tanpa sentuhan, semua itu bisa terjadi begitu saja, tanpa peringatan. Namun yang paling terasa bukanlah peristiwanya, melainkan suasana yang menyertainya. Udara menjadi lebih pekat, keheningan terasa lebih dalam, dan napasmu sendiri terdengar lebih jelas daripada biasanya. Seolah seluruh ruang sedang mendengarkan bersama dirimu. Jika engkau memilih untuk tidak panik, melainkan tetap hadir dengan tenang, gangguan itu sering kali berlalu dengan sendirinya, meninggalkan kesan samar seperti riak kecil di permukaan air yang perlahan kembali tenang. Tidak ada kerusakan, tidak ada kekacauan, hanya perubahan kecil yang cukup untuk menggoyahkan keyakinan bahwa segala sesuatu selalu berjalan sesuai aturan yang kita pahami. Dan setelah semuanya kembali seperti semula, mungkin engkau duduk dalam diam, merasakan bahwa ruang di sekitarmu tidak lagi terasa sepenuhnya kosong.
Ada kesadaran baru bahwa dunia ini menyimpan lapisan-lapisan halus yang jarang tersentuh oleh perhatian manusia, lapisan yang sesekali menyapa mereka yang cukup peka untuk merasakannya. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka pintu pemahaman bahwa kenyataan tidak selalu sesederhana yang terlihat. 6. Emosi mendadak berubah. Perasaan manusia biasanya bergerak perlahan, mengikuti alur kejadian yang dialami sehari-hari. Namun ada saat-saat ketika emosi berubah begitu saja, tanpa sebab yang dapat ditunjuk. Tiba-tiba hati terasa penuh, seolah ada gelombang yang naik dari kedalaman dada menuju mata. Air mata menggenang bukan karena kesedihan yang jelas, melainkan karena sesuatu yang lebih halus, seperti kerinduan yang tidak memiliki objek. Perubahan ini sering datang dalam keheningan, ketika engkau tidak sedang terlibat dalam percakapan atau aktivitas yang menyita perhatian. Saat pikiran berhenti sejenak, ruang batin terbuka, dan disitulah perasaan-perasaan yang tersembunyi menemukan jalan untuk muncul. Kadang berupa keharuan yang hangat, kadang berupa ketenangan yang begitu dalam hingga hampir terasa seperti kehilangan beban yang selama ini tidak disadari. Ada pula saat ketika rasa tenang itu berubah menjadi kesedihan lembut, bukan kesedihan yang melukai, melainkan yang membersihkan. Seperti hujan ringan yang turun di tengah kemarau panjang, membawa kesejukan tanpa badai. Dalam kesedihan semacam itu, engkau tidak merasa ingin melawan atau menolaknya. Justru ada penerimaan yang tulus, seolah jiwa memahami bahwa air mata pun memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan batin. Perubahan emosi yang tiba-tiba juga dapat berupa kebahagiaan yang datang tanpa alasan. Senyum muncul begitu saja, hati terasa ringan, dan dunia tampak sedikit lebih indah dari biasanya. Warna-warna terlihat lebih hidup, suara terdengar lebih merdu, dan langkah terasa lebih mantap. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada apapun di luar dirimu. Ia muncul dari dalam, seperti mata air yang tiba-tiba menemukan celah untuk mengalir. Yang membuat pengalaman ini begitu dalam adalah kesadaran bahwa perasaan tersebut tidak dipicu oleh kejadian tertentu. Ia datang dari ruang yang lebih dalam dari pikiran, ruang yang jarang tersentuh oleh logika. Dan ketika engkau membiarkannya mengalir tanpa mencoba mengendalikan atau menafsirkannya, ada kelegaan yang muncul, seperti beban lama yang dilepaskan tanpa perlu diingat kembali. Setelah gelombang emosi itu mereda, seringkali tertinggal ketenangan yang lebih stabil, lebih dewasa, seolah jiwamu baru saja melewati proses yang tidak terlihat namun sangat nyata. Engkau mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ada keyakinan halus bahwa sesuatu di dalam dirimu telah diselaraskan kembali, seperti alat musik yang disetel agar kembali menghasilkan nada yang jernih. 7. Intuisi menguat tajam. Di antara semua kemampuan batin yang dimiliki manusia, intuisi adalah yang paling sunyi sekaligus paling jujur. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak mencari perhatian. Ia hanya berbisik, pelan sekali, namun tepat. Ada saat ketika bisikan itu menjadi lebih jelas dari biasanya, seolah jarak antara hatimu dan kebenaran yang halus menjadi semakin dekat. Engkau mungkin mulai merasakan sesuatu sebelum hal itu terjadi, bukan dalam bentuk gambaran yang jelas, melainkan dalam bentuk perasaan yang sulit diabaikan. Ada dorongan untuk menghindari tempat tertentu, atau sebaliknya, keinginan kuat untuk mendatangi seseorang tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Dan seringkali, ketika engkau mengikuti dorongan itu, ternyata ada makna yang menunggu di sana. Intuisi yang menguat membuatmu lebih peka terhadap orang lain. Engkau dapat merasakan suasana hati seseorang meskipun mereka tidak mengatakannya. Kata-kata mungkin terdengar biasa, namun ada getaran di baliknya yang langsung tertangkap oleh perasaanmu. Bukan karena engkau berusaha menebak, melainkan karena ada kesadaran yang membaca di luar apa yang terlihat. Dalam keadaan ini, keputusan yang diambil dengan mengikuti bisikan batin terasa lebih ringan, seolah langkahmu dipandu oleh sesuatu yang lebih bijaksana daripada pikiran yang penuh keraguan. Bahkan jika hasilnya belum terlihat, ada ketenangan yang menyertai, keyakinan bahwa engkau telah memilih jalan yang selaras dengan dirimu sendiri. Kadang intuisi datang seperti kilatan cahaya di tengah kegelapan, memberi pemahaman mendadak tentang sesuatu yang sebelumnya membingungkan. Tidak melalui analisis panjang, tidak melalui perdebatan batin, melainkan melalui kejelasan yang muncul begitu saja. Dan setelah itu, pikiran hanya mengikuti, mencoba memahami apa yang telah diketahui oleh hati lebih dulu. Ketika intuisi menjadi tajam,
dunia terasa sedikit lebih transparan. Bukan berarti semua misteri terpecahkan, melainkan karena engkau tidak lagi merasa tersesat di dalamnya. Ada kepercayaan bahwa selama engkau tetap mendengarkan suara halus di dalam dirimu, langkahmu akan menemukan jalannya sendiri, bahkan di tengah ketidakpastian. 8. Ketertarikan mendalam pada keheningan dan hal-hal spiritual. Ada perubahan halus yang membuat hiruk-pikuk dunia terasa melelahkan, sementara keheningan justru menjadi tempat yang paling nyaman. Engkau mungkin mulai mencari waktu untuk sendiri, bukan karena ingin menjauh dari orang lain, melainkan karena ada kebutuhan untuk mendengar sesuatu yang hanya dapat terdengar dalam diam. Keheningan tidak lagi terasa sepi, melainkan seperti ruang suci tempat jiwamu dapat bernapas lega. Hal-hal yang sebelumnya tidak menarik perhatian tiba-tiba terasa memiliki makna. Langit senja, suara angin di antara daun, atau cahaya pagi yang masuk